Selamat pagi, Oma Opa sekalian. Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam persekutuan lansia via online. Sedih ya, kita belum bisa ketemu. Gak apa-apa, yang penting kita semua sehat. Tuhan telah menolong kita setiap hari. Nah, sekarang kita memuji Tuhan. Udah siap semuanya? Yuk kita mulai ya. Kita nyanyi dengan sukacita. Mari kita bersukaria. Nyanyikanlah nyanyian bagi Tuhan. Kita mulai. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Nah, Oma Opa sekalian, bukankah Yesus berkata damainya akan diberikan pada kita? Oleh sebab itu, marilah kita bersukaria. Sebelum melanjutkan persekutuan ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, kami datang kepadamu di pagi hari ini, mengucap syukur dan terima kasih, karena masih ada waktu bagi kami, Oma Opa sekalian, untuk bisa bertemu di dalam persekutuan lansia via online. Terima kasih karena Tuhan telah mengaruniakan kami semua kesehatan. Dan kami saat ini akan memulai persekutuan. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan memimpin kami dan menyertai kami. Berkatilah kami pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Oma Opa sekalian, sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan. Hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Mulyadi. Siapa yang ingat tema minggu ini? Ya, memberi dengan sukacita. Nanti kita dengarkan ya. Sebelum mendengar, kita mempersiapkan hati kita. Kita menyanyi dari lagu Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Penuhkanku dengan firman
Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dalam rangkaian ibadah kita pada saat ini, dan kita berada bersama-sama dalam sebuah taman yang dianugerahkan untuk kita bersyukur. Ini adalah kemurahan Tuhan, dan dalam kemurahan Tuhan kita bersama-sama juga mau belajar untuk ikut memberikan kemurahan itu kepada sebanyak mungkin orang, dan di dalamnya kita bersama-sama mau belajar untuk merelakan hidup kita juga, bersedia untuk memberi dengan sukacita kepada sebanyak mungkin orang. Nah, dalam rangkaian kita menyambut karya Tuhan, dalam rangkaian kita belajar untuk memberi dengan sukacita, mari saya mengajak Oma dan Opa untuk bersama-sama menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 265. Kita nyanyikan bait yang pertama saja. Kita nyanyikan, saya akan menyanyikan pelan-pelan supaya Oma dan Opa bisa mengikutinya. Bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Bisa? Kita coba lagi. Kita mencoba dengan lebih lambat. Oma dan Opa nanti ikuti di teksnya pada layar ya, supaya bisa ikut menyanyikan bersama-sama. Kita ulangi sekali lagi, bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan kelembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Bisa ya? Dan Oma, Opa terus berlatih supaya bisa menaikkan pujian ini bagi kemuliaannya. Sekarang mari kita mempersiapkan diri untuk menyambut firman Tuhan. Kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami menyiapkan diri untuk menyambut firman Tuhan. Pakai hamba untuk menyuarakannya dan persiapkan kami bersama-sama untuk menyimaknya. Dalam Kristus kami menyerahkan diri, Tuhan yang memperlengkapi kami. Amin. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita menyimak teks Alkitab kita. Mari kita buka pada 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Tapi saya mau membacanya mulai ayat yang ke-6. Yang akan menjadi fokus kita ayat yang ke-7, ya. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7, tapi saya akan membacanya ayat yang ke-6, dari 6 dan 7 jadinya ya. Mari kita lihat sama-sama. 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya sehari-hari. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam teks bahasa Mandarin, kata memberi
itu ditulis K, ya. Kata memberi itu ditulis K. Tolong saya nanti dibantu ya kalau ini salah ya, maksudnya kalau ini keliru ya. Tapi pengertian K di situ mempunyai banyak sekali makna. Karena juga berhubungan dengan orang merasakan sesuatu. Kalau saya tidak keliru ya, ada mulut di sana, tapi juga ada ren, ada orang, begitu ya. Artinya mereka memberi sampai membuat orang itu merasakan kehidupan. Bahkan dengan memberi, orang merasakan sebuah nilai yang sangat besar. Kata K, memberi, itu memberi makna kepada kita supaya orang yang menyerahkannya, yang memberikannya, mempunyai spirit, mempunyai sesuatu nilai di dalam dirinya untuk memberikan itu dengan ketulusan. Ini kata yang penting, tulus. Karena kalau orang memberi dengan cara yang tidak tulus, maka dampak yang terjadi, pemberian itu tidak memberi makna. Coba bayangkan, ayo Oma dan Opa, kita bersama-sama membayangkan. Kalau ada seseorang datang kepada kita memberi makan, tapi wajahnya cemberut. Kata orang Jakarta ngomongnya cembetut katanya gitu ya. Coba bayangkan, orang beri, nih buat kamu. Kok rasanya kita menerimanya juga berat ya? Kalau makanan itu misalnya, orang suka bilang, nggak bisa ketelen. Mau menelannya juga susah. Kenapa? Karena pada saat kita menerima dari pemberian yang dengan sikap seperti itu, hati kita juga memiliki penolakan. Apa akibatnya? Penolakan ini berdampak pada satu ruang kehidupan di dalam diri kita, karena kita merasakan orang yang memberikannya tidak tulus. Dampaknya sangat besar kepada kita. Tapi coba kita membayangkan yang kedua. Ketika seseorang datang kepada kita, dia dari luar kota, bawa oleh-oleh makanan, lalu dia dengan gembira mengatakan, tadi saya mampir di sebuah tempat, ini ada tape yang enak begitu ya. Cobain deh, ini enak kok. Saya sudah pernah mencobanya juga misalnya. Ayo cobain. Dan dia memberikannya dengan ketulusan. Betapa kita juga senang menerimanya, menyambutnya. Jadi, pada pemberian itu, ternyata bukan sekadar bendanya. Bukan sekadar barangnya. Bukan sekadar isinya. Tetapi lebih dari itu, apanya? Hatinya. Hati yang memberi. Nah, itu sebabnya di tengah-tengah teks Alkitab kita, yang seringkali teks ini digunakan untuk persembahan, tetapi sebenarnya ini lebih dari persembahan, karena judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia di sana dituliskan memberi dengan sukacita membawa berkat. Sekali lagi, memberi dengan sukacita membawa berkat. Kenapa? Karena dengan memberi dengan sukacita, dengan ketulusan, orang si penerimanya juga sukacita. Dan dia diberkati. Kalimatnya mengatakan demikian. Camkanlah ini. Atau perhatikan ini. Simak ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Wajar ya? Wajar. Tetapi yang tidak wajar, dalam arti yang positif, orang memberi sedikit dengan hati yang tulus, ia berdampak besar pada kehidupan orang lain. Sekali lagi, orang yang mungkin pemberiannya sedikit, tapi dengan tulus, maka dia berdampak besar. Dan itu diingat oleh si penerima, dikenang, bukan karena soal pemberiannya, tetapi karena ekspresi hatinya. Kesediaan untuk memberikan dengan sukacita.
sukacita. Kalimat berikutnya mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Nah, di sini Oma dan Opa terlihat sekali kata kerelaan, ya, kerelaan. Kata rela itu punya makna yang sangat besar, yaitu ikhlas. Dengan ikhlas maka orang tidak akan menuntut. Dengan keikhlasan ini orang tidak akan kemudian mengungkit-ungkit. Nah, ini penting sekali, kata mengungkit-ungkit. Dengan keikhlasan ini orang kemudian bahkan memberikan dengan sukacita, dan bukan hanya itu, tapi juga mendoakan pemberiannya itu. Jadi kalau kita memberikan sesuatu dan supaya itu menjadi berkat, maka doakan juga pemberian kita, supaya apa yang kita berikan kepada seseorang itu menjadi berkat bagi si penerimanya, supaya si penerimanya merasakan sukacita, dia menyambut apa yang kita berikan kepadanya. Lalu kalimat berikutnya mengatakan dengan kerelaan hati, ya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, jangan dengan duka cita, jangan dengan keterpaksaan, jangan dengan dorongan yang membuat kemudian kita menderita karena kita memberikan sesuatu. Jangan karena tekanan, jangan karena kita merasa ingin pamrih. Bukan itu. Tetapi pemberian yang berkualitas adalah pemberian dengan syukur. Nah, kata ini harus kita lekatkan di dalam diri kita. Kita mesti rela memberi dengan syukur. Itulah sebabnya teks di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 ini mengajar kepada kita supaya kita punya kesediaan untuk memberi dengan sukacita. Karena apa? Karena memberi dengan sukacita dampaknya sangat besar, ya. Nilainya sangat besar, kualitasnya sangat besar, hasilnya sangat besar. Karena si penerima ikut bersukacita di dalam segala sesuatu yang kita berikan ini. Karena itu, Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang kita memulai atau kemudian melanjutkan semangat, spirit, memberi dengan sukacita yang mendatangkan berkat. Kita bisa memulai dengan cara-cara yang sederhana. Misalnya apa? Kalau Oma dan Opa di rumah, karena sekarang kita kan di rumah terus, ya. Kita tersenyum, maka senyum kita tulus. Nah, ini ya. Jangan sampai kemudian senyum kita senyum yang palsu. Wajahnya senyum, tapi hatinya mengkeret. Nah, itu nggak boleh. Kita memberi dengan senyum, dengan sukacita. Senyum pun tulus, rela, datang dari ketulusan hati. Ini penting. Lalu yang kedua, mari kita mulai di dalam diri kita dengan tidak bersungut-sungut. Ya, wah, bersungut-sungut, wah, setiap hari kita ngomel terus, kesel terus. Ini sudah setahun kita di penjara di rumah, setahun setengah bahkan, ya, hampir, ya, udah setahun 3 bulan nih. Kita di rumah terus, nggak kemana-mana. Iya, betul. Tapi bersungut-sungut terus tidak membuat kita menjadi lebih baik. Bersungut-sungut terus bahkan membuat kita menjadi tambah kesal. Dan bahayanya apa? Bahayanya kita kehilangan sukacita di dalam hidup kita. Kita mungkin akan berkata, tahu nggak? Jenuh kita nih di rumah, kesel. Saya paham, tapi ingat, ketimbang kita berada di rumah sakit, berada dalam perawatan, berada dalam kesendirian, dalam kesunyian di luar, Oma dan Opa, seharusnya kita lebih bersukacita berada di rumah.
Ada orang yang dari luar sana ingin pulang tapi tidak bisa. Saya dihubungi oleh teman-teman saya dari beberapa tempat ya, termasuk yang di luar negeri, termasuk yang di luar kota, nggak usah terlalu jauh ke luar negeri. Saya mau datang berkunjung untuk mengunjungi orang tua saja nggak bisa. Bukan karena tidak bisa saja datang, tapi juga tidak boleh. Sebab apa? Sebab khawatir dia membawa sumber penyakit. Khawatir. Nah, sekarang kita yang sedang berada di rumah, terutama yang bersama dengan anak, bersama dengan cucu, bersama dengan menantu, bersama dengan keluarga, mari kita menikmati ini dengan syukur. Mari kita berikan hati kita kepada mereka dengan sukacita. Karena pemberian itu, tidak semata-mata dalam bentuk barang. Karena pemberian itu tidak melulu material. Sebab pemberian itu juga bisa ternyata dalam bentuk yang lain. Memberi hati kepada seisi rumah. Memberi perhatian kepada seisi rumah. Memberi perhatian kepada teman-teman sesama usia indah. Saling menelepon, saling mengirimkan berita, saling menyapa, saling memberikan penguatan untuk yang sedang sakit atau juga yang sedang dilanda rindu. Mari kita berikan penguatan dengan memberi dan tulus. Maka semua orang yang kita kirimi kabar, kita kirimi berita, kita kirimi salam, kita kirimi cinta kasih, mereka berada dalam keadaan penuh dengan syukur. Mari kita membayangkan bersama-sama Oma dan Opa yang dikasihi Kristus, bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita ungkapkan ini memberi dampak positif bagi rekan-rekan kita, bagi sesama. Dan jangan salah juga, sapaan dari Oma dan Opa kepada generasi muda, kepada remaja gereja, kepada pemuda gereja, kepada keluarga-keluarga di gereja kita, itu menguatkan mereka, bahkan menyemangati mereka untuk bekerja dan melayani Tuhan lebih baik lagi. Mereka selalu merasakan, wow, luar biasa, Oma dan Opa saja semangatnya demikian, maka saya pun harus punya semangat yang sama minimal, atau bahkan saya mesti punya semangat yang lebih tinggi dari Oma dan Opa. Mari perhatikan bahwa ketika kita memberi dengan sukacita, memberi dengan tulus, memberi dengan penuh cinta, dampaknya sangat besar bagi perjalanan hidup kita. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu saya ingin mengajak Oma dan Opa bersama-sama untuk tidak merasa kecil di tengah-tengah situasi ini. Jangan merasa kemudian kita menjadi tidak bisa berbuat apa-apa, karena Oma dan Opa bisa mengerjakan sesuatu yang bernilai dengan spirit, dengan semangat memberi bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Maka hari ini dalam sapaan firman Tuhan melalui 2 Korintus 9 ayat yang ke-7, Oma dan Opa bersama-sama diundang untuk menyatakan segala sesuatu memberi dengan penuh ketulusan. Seperti situasi yang berada di taman ini, di sekeliling taman ini, saya memaknai ini ada sebagai anugerah pemberian Tuhan. Ini adalah kemurahan Tuhan kepada kita. Udara yang segar, semua yang Tuhan beri ini memberi dampak bagi kita untuk bersama-sama menyambutnya dengan penuh syukur. Mari, Oma dan Opa, kita pun turut meneruskan pemberian Tuhan ini, kemurahan Tuhan ini bagi banyak orang. Saya ingin kembali kepada kata Mandarin yang pertama tadi, K, ya, K, memberi.
Pemberian itu mesti memberi dampak bagi banyak orang. Karena dengan memberi, bukan berarti kemudian kita harus punya lebih. Oh tidak. Tapi dengan memberi, ada sebuah dorongan supaya kita pun diperkaya dengan sukacita. Oma dan opa diperkaya dengan kebahagiaan. Oma dan opa diperkaya dengan sukacita. Oma dan opa diperkaya. Karena apa? Karena kita mampu memberi yang terbaik bagi saudara-saudari kita yang lain. Karena itu di tengah-tengah situasi pandemi sekarang ini, mari oma dan opa kita tidak mengeluh kapan ini akan selesai. Dengan cara kita mengeluh, dengan bertanya kapan ini selesai, maka hari-hari kita menjadi seperti lama. Tetapi mari sekarang kita mau mengungkapkan di tengah situasi yang berat ini, kami pun tetap akan memuliakan Tuhan dengan kesediaan untuk menyatakan cinta kasih Tuhan, memberi hidup, memberi diri kepada banyak orang. Saat ini oma dan opa kita bersama-sama diberkati dengan berbagai hal. Kita diberkati dengan kesiapan untuk menerima anugerah Tuhan. Sebab kemurahan Tuhan sudah dinyatakan kepada kita melalui berbagai hal. Saya sangat paham jika ada oma dan opa yang berada di rumah karena kondisi kesehatan yang lemah, yang kemudian mengungkapkan, aduh bosen, capek. Ya, saya tahu bosan dan capek tentu lelah. Saya sangat mengerti. Oma dan opa, maaf ya kalau saya mau mengatakan sabar itu tidak cukup. Tapi saya ingin mengatakan begini. Jika kita, oma dan opa, terus-menerus dengan mengatakan aduh capek, aduh, dan mengeluh terus, maka kita menjadi semakin lelah, kita semakin jenuh, kita semakin terpuruk. Tapi ketika kita merasakan orang-orang yang hadir di sekeliling kita yang dengan tulus memberi diri, memberi cinta untuk oma dan opa, dan kita menyambutnya, maka kita pun sedang memberi sukacita kepada orang-orang di sekeliling kita yang turut memberikan cintanya untuk oma dan opa. Sambutlah juga pemberian mereka. Sambutlah juga pekerjaan mereka. Sambutlah juga perhatian yang diberikan oleh anak, menantu, cucu, kerabat, mungkin juga perawat yang telah memberikannya buat oma dan opa. Dan itu akan memberikan sebuah nilai lagi kepada mereka semua, untuk merasakan betapa besarnya anugerah Tuhan kepada oma dan opa melalui mereka. Mereka pun merasakan betapa sukacitanya besar ketika apa yang mereka kerjakan disambut oleh oma dan opa. Bukan malah kemudian diberikan keluhan terus ya. Mari kita belajar sekarang untuk tidak terus-menerus mengungkapkan keluhan-keluhan kepada orang-orang di sekeliling kita. Tetapi kita memberikan dorongan kepada diri sendiri supaya kita pun bersedia memberi yang terbaik untuk anggota keluarga kita. Dengan cara kita menerima layanan, dengan cara kita menerima segala pekerjaan dan upaya dari anggota keluarga kita, maka kita sebenarnya sedang memberi juga kepada mereka sukacita. Dan itu mempunyai dampak yang besar, kualitas yang tinggi di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati oma dan opa. Tuhan terus memberikan kepada oma dan opa kekuatan untuk menjalani hari-hari ini dengan kesediaan memberikan seluruh atau segala sesuatu yang sudah Tuhan anugerahkan. Amin. Oma dan opa, mari kita bersatu hati, kita menaikkan syafaat kita. Bapa Sorgawi, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang baik. Kami dipanggil untuk memiliki kemurah hatian
bersedia untuk memberi dengan sukacita di dalam anugerah Tuhan. Karena itu jadikan kami alat Tuhan untuk rela memberikan segala sesuatu dalam hidup kami dengan penuh syukur, karena kami percaya dan meyakini Tuhan juga memberkati kami. Saat ini perkenankan kami berdoa bersama-sama untuk banyak sekali pergumulan yang ingin kami naikkan kepada Bapa di sorga, terutama untuk situasi pandemi COVID yang masih melanda bahkan merebak. Tapi kami percaya di dalam anugerah Tuhan ada kekuatan yang dahsyat, yang memungkinkan dan memampukan kami untuk menjalani segalanya di dalam anugerah Tuhan. Bapa kami yang di sorga, karena itu biarlah kami boleh belajar untuk semakin ketat, semakin taat di dalam melakukan protokol kesehatan, tinggal di rumah, dan kemudian kami sungguh-sungguh melakukan segalanya dengan baik. Belajar untuk memahami situasi yang terjadi, mengatasi kejenuhan kami, mengatasi segalanya dengan saling memberi penguatan kepada rekan-rekan kami. Kami ingin berdoa saat ini untuk kondisi yang dihadapi oleh rekan, sahabat, saudara kami, oma dan opa yang bergumul dalam kesehariannya karena kesehatannya. Kami ingin mempersembahkan kepada Tuhan, karena itu supaya mereka boleh terus melewati hari-harinya di dalam anugerah Tuhan. Oma Evi, Oma Lili Murni, Oma Lestari, Ibu Yanti, Opa John, kami bawa dalam doa supaya di tengah-tengah segala kondisi kesehatan yang membutuhkan perhatian, kami memohon Tuhan juga yang memelihara. Demikian juga untuk Ibu Ani, tangan Tuhan yang menjamah dan memberikan kekuatan. Di tengah-tengah berbagai pergumulan bagi rekan, sahabat, saudara-saudari kami juga ingin mengingat untuk sukacita yang dinikmati karena hari jadi yang Tuhan anugerahkan untuk Ibu Chin Hao pada 5 Juli lalu. Demikian juga hambamu Pendeta Yael 6 Juli lalu. Tangan Tuhan yang menopang sehingga sukacita dari Tuhan dicurahkan di dalam kehidupan mereka. Tuhan yang menopang, Tuhan yang menolong, Tuhan juga yang memberi anugerah supaya dalam hari jadinya kasih sayang Tuhan dinyatakan. Berkati segala harapan yang terjadi dan juga berbagai rancangan, rencana, kiranya tangan Tuhan yang menopang. Terima kasih untuk segalanya. Anugerah Tuhan saja yang memberkati kami semua. Kami bawa dan persembahkan seluruh doa kami ini kepada Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang terus menopang kami, dan karena itu yang kami percayai, yang juga memelihara hidup kami untuk GKI Muara Karang dalam rangkaian pembangunan gedung gereja dan persekutuan. Tuhan yang menopang dan menjamahnya. Kepada Bapa di sorga kami serahkan doa kami. Amin. Nah, Om-Opa sekalian, kita sudah mendengar memberi dengan sukacita. Mari kita ingat bersama-sama, jika kita ingin memberi apapun juga kepada sesama kita, kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, mari kita memberi dengan sukacita. Sebagai lagu penutup, kita akan menyanyi bersama-sama dari NKB 21. Ku diberikan kidung baru. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Sampai jumpa hari Kamis yang akan datang. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya, hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku muliakan kasih
bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Oma dan Opa sekalian, mari kita bersama-sama menutup kebaktian kita dengan bersatu hati dalam doa penutup. Nanti kita akan nyanyikan bersama. Bapa, terima kasih. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan kami. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Kami persembahkan segalanya di dalam anugerah Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan terus menopang kami. Dalam Kristus kami berdoa dan berserah. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati kita semua.